disuruh nagih kepala desa terpilih, yaitu Bapak Edi Santoso. Berkali-kali Bapak Gunawan itu menagih kepada Bapak Edi Santoso. Waktu itu pernah didampingi mantan sekdes, yaitu Bapak Kito, mantan sekdes Soekarno, yaitu Bapak Kito. Dan akhirnya dikasih sebesar kurang lebih 100 juta untuk paping dan paping. Nah, yang jelas ini Kepala Desa Mundurjo sekarang kena musibah. Yang intinya musibah itu adalah rekayasa dari mantan kades yang lama. Bertempat di Pondok Pesantren Fathul Ulum Al-Suadi, Dusun Blok Mundu, Desa Mundurjo, Kecamatan Umbul Sari, Jember, ratusan warga dan santri menggelar doa bersama untuk kebebasan kepala desanya yang saat ini sedang ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jember. Edi Santoso, Kepala Desa Mundurjo, ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang dalam proyek pavingisasi senilai 275 juta rupiah pada Selasa 11 Juli 2023 lalu, setelah 15 orang saksi diperiksa Kejari. Mencuatnya kasus Edi Santoso ini bermula dari proyek pavingisasi pada tahun 2019 silam, di mana Kepala Desa Mundurjo saat itu adalah Marsudi. Namun, di tahun 2021 Edi Santoso sebagai pemerintah menjabat menganggarkan pavingisasi di tempat yang sama, sehingga Edi Santoso dianggap telah merugikan negara. Atas tindakannya itu, Edi Santoso dijerat dengan pasal 2 ayat 1, pasal 3 Junto, pasal 8 dan pasal 18 Undang-Undang RI tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana sudah diubah dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2021 dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Serta denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dan bisa mungkin dipidana penjara seumur hidup, seperti disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Jember Inyoman Sucitrawan pada Radar Jember. Penahanan terhadap Edi Santoso ini dianggap warga sebagai bentuk rekayasa oleh mantan kades periode sebelumnya, seperti disampaikan Muhammad Romli pasca mengikuti acara doa bersama untuk kebebasan Edi Santoso. Romli menceritakan bahwa proyek pavingisasi pada tahun 2019 saat pemerintahan Marsudi itu bermasalah. Menurutnya, pembayaran paving proyek itu belum diselesaikan dan ditimpakan pada Edi Santoso sebagai Kepala Desa menjabat saat ini. Berikut cerita lengkap Muhammad Romli kepada kontributor Jitu TV Jember. Giat hari ini apa Pak ini Pak? Istighosah. Untuk apa ini Pak? Rencananya untuk memohon kepada Yang Kuasa supaya musibah yang ditimpa oleh kepala desa yang ada di Mundurjo cepat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Emangnya Kepala Desa Mundurjo kenapa ini Pak? Nah, yang jelas ini Kepala Desa Mundurjo sekarang kena musibah. Yang intinya musibah itu adalah rekayasa dari mantan kades yang lama. Karena yang jelas kronologi di lapangan itu pada tahun 2019 Pak Budi, Pak mantan Kepala Desa Mundurjo itu membangun paving yang ada di Tumurjo, yaitu jalurnya Pak Napi. Yang jelas pada waktu itu adalah pencitraan, karena setelah selesai pembangunan itu Pak Marsudi itu mencalonkan kepala desa yang ketiga kali. Setelah itu ternyata Pak Budi kalah dalam pesta demokrasi tersebut dan dimenangkan oleh Bapak Edi Santoso. Nah, selanjutnya Pak Gunawan selaku Kepala Desa Paleran selaku penyedia barang paving
dan lain sebagainya itu menagih kepada Bapak Marsudi yang menyuruh pada waktu itu. Dan selanjutnya karena nggak dikasih, disuruh nagih kepala desa terpilih yaitu Bapak Edi Santoso. Berkali-kali Bapak Gunawan itu menagih kepada Bapak Edi Santoso. Waktu itu pernah didampingi mantan sekdes yaitu Bapak Kito, mantan sekdes Soekarno yaitu Bapak Kito, dan akhirnya dikasih sebesar kurang lebih 100 juta untuk paping dan paping. Dan selanjutnya uang itu diterima Pak Gunawan. Setelah itu Bapak Agus RW yang pada waktu itu adalah yang membuat RAP menagih juga minta kepada Pak Edi Santoso masalah biaya HOK, tenaga kerja, terus sirap cor, pasir bruk, pasir, koral, semen dan lain sebagainya diminta oleh Bapak Agus selaku pembuat RAP dan dikasihkan juga oleh Bapak Kepala Desa. Lah setelah itu muncullah sekarang beliaunya Kepala Desa yaitu Kepala Desa Edi Santoso dipermasalahkan karena membayar uang paping tersebut, dan sampai saat ini Bapak Edi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jember. Jadi saya mohon untuk Kejaksaan Negeri Jember, pakailah hati nurani Anda. Karena yang jelas Bapak Edi tidak makan sedikit pun uang tersebut dengan bukti pembayaran kepada Bapak Gunawan dan Bapak Agus almarhum. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak, yang meresahkan masalah itu tadi siapa Pak? Bapak Marsudi selaku mantan Kepala Desa Mundurjo. Terus ini tuntutan warga bagaimana Pak? Yang jelas warga tetap minta haknya terkait ini. Karena Bapak Edi tidak korupsi, harus bebas dan cepat dikeluarkan oleh Kejaksaan, Bupati ataupun Polres. Sekian, terima kasih. Seandainya tidak dituruti Pak permintaan warga bagaimana Pak? Warga akan tetap menyampaikan aspirasi damai di Kapolres, Kejaksaan dan Kapolres, Kejaksaan dan Pemkab Jember. Terima kasih. Demikian kontributor Jitu TV Jember, Sugito, melaporkan.